Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kepada Profesor Fitri Tunjung Sari yang menjadi mata kuliah pengampu Machine Learning. Sebelum kita memulai presentasi pada malam ini, perkenalkan nama saya Fahmi Hartanto dan teman-teman saya. Delvin Edward Aprianto Simatupang. Muhammad Zain. Oke, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai panduan visual komprehensif tentang aliran sampah perkotaan dan praktik terbaik dalam pengelolaannya. Materi ini membahas berbagai jenis sampah yang umum ditemukan di lingkungan perkotaan, cara melakukan pemilahan dengan yang benar, proses pengelolaannya, serta beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan agar sampah bisa ditangani dengan lebih aman dan memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa sampah tidak hanya perlu dibuang, tetapi juga perlu diidentifikasi, dipisahkan, dan diolah sesuai dengan jenisnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Mengapa identifikasi aliran harus akurat atau penting gitu? Pada slide ini dijelaskan mengapa identifikasi jenis sampah secara akurat itu sangat penting. Yang pertama, identifikasi yang benar dapat mengurangi kontaminasi. Maksudnya apa? Maksudnya, sampah yang seharusnya dapat didaur ulang tidak tercampur dengan sampah lain yang dapat merusak kualitasnya. Yang kedua, pemilihan yang benar dapat meningkatkan efisiensi proses pengolahan. Dengan sampah yang sudah terpisah sejak awal, proses penyortiran menjadi lebih cepat dan penggunaan mesin pengolah juga menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, identifikasi sampah dapat melindungi kesehatan masyarakat dan pekerja. Sampah medis maupun sampah berbahaya tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga karena dapat menyebabkan infeksi, pencemaran, dan resiko kecelakaan. Jadi, proses pengelolaan sampah yang baik sebenarnya dimulai dari kemampuan kita dalam mengenali jenis sampah tersebut. Oke, kita next slide. Kertas dan kardus adalah praktik terbaik. Maksudnya apa? Selanjutnya, di slide ini adalah sampah dan kertas dan kardus. Jenis sampah yang dapat diterima untuk didaur ulang antara lain kertas bersih, kardus, koran, dan kertas kantor. Namun, tidak semua kertas dapat langsung didaur ulang. Contohnya adalah kotak pizza yang terkena minyak. Bagian yang berminyak lebih baik diarahkan ke pengolahan kompos atau sampah residu. Kertas yang memiliki lapisan plastik atau laminasi juga lebih sulit untuk didaur ulang. Dalam pengelolaan operasional, kertas dan kardus sebaiknya dipadatkan menggunakan mesin baler dan dijaga agar tidak terkena kelembapan. Hal ini penting karena kertas yang basah akan mengalami penurunan kualitas dari sisi masyarakat. Pemberian label yang jelas pada tempat sampah dan kebiasaan melipat kardus sebelum dibuang dapat membantu mengurangi kontaminasi dan menghemat ruang penyimpanan. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di slide 4 ini yaitu aliran plastik, pilah, bersihkan dan tingkatkan. Artinya di sini adalah prinsip utamanya adalah pilah, bersihkan dan tingkatkan. Jika memungkinkan, pisahkan plastik berdasarkan jenis resinnya seperti PET, HDPE, dan PP. Kemudian pastikan juga untuk memisahkan plastik jenis film dari plastik yang berstruktur kaku. Wadah plastik sebaiknya dibilas terlebih dahulu dan ingat untuk melepaskan tutup serta labelnya apabila tersebut disyaratkan oleh pembeli di pasar akhir. Kemudian ada untuk operasional skala besarnya disarankan untuk berinvestasi pada mesin penyortir optik dan sistem pemisahan densitas guna mencapai tingkat kemurnian plastik yang lebih tinggi. Sebagai instrumen kebijakan,
Pendukung memberikan insentif melalui skema deposit pengembalian telah terbukti mampu meningkatkan presentasi pengumpulan plastik secara signifikan. Next. Yang kelima itu ada organik dari limbah menjadi sumber daya tanah. Maksudnya itu kita fokus menjadi mengubah sampah sumber daya yang bermanfaat bagi tanah. Habis itu kita harus memaksimalkan pengalihan sampah organik ini ke sistem pencernaan anaerobik atau fasilitas pengomposan aerobik. Ini sangat penting untuk mengurangi gas metana di TPA dan menghasilkan pembenda tanah yang berkualitas. Langkah utamanya adalah memisahkan sisa makanan dan limbah halaman langsung di sumbernya. Dengan menyediakan tempat sampah yang jelas dan jadwal pengumpulan yang rutin, kita akan mengetahui proses saring, kontinuinan, kendalikan kelembapan, dan rasio CN. Kemudian untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, tangani potensi patogen berbahaya melalui metode pasteurisasi atau dengan memenuhi persyaratan waktu restensi kompos. Lanjut. Yang keenam itu adalah kaca. Di kaca itu ada pemilahan warna dan pertimbangan pasar. Dalam menangani aliran limbah kaca, pemilahan warna dan pemahaman akan pasar sangatlah krusial. Habis itu poin kedua, usahakan selalu memisahkan kaca berdasarkan warnanya. Pecahan kaca atau cullet yang warnanya tercampur memiliki nilai jual yang jauh lebih rendah di pasar. Kita juga harus menyingkirkan material pengganggu seperti keramik, bola lampu, dan kaca tahan panas untuk mencegah kontaminasi saat proses daur ulang. Berikut ada strategi terbaik ke depan adalah bermitra dengan produsen botol dan kemasan lokal untuk menutupi siklus penggunaan kaca secara sirkular di wilayah kita. Lanjut. Yang ketujuh itu adalah pembelian logam. Di logam itu terdapat bernilai tinggi dan prioritas tinggi. Apa sih logam? Logam adalah aliran limbah bernilai tinggi yang harus menjadi prioritas pengumpulan kita. Kemudian melakukan pemisahan antara logam ferrous dan non-ferrous akan secara drastis meningkatkan pendapatan fasilitas. Oleh karena itu, investasi pada alat seperti magnet dan separator arus eddy menjadi sangat penting. Berikut adalah lakukan pengeprasan pada kaleng dan potong material scrap yang berukuran besar untuk menghemat biaya transportasi. Terapkan juga kontrol kualitas dengan memastikan komponen non-logam dilepaskan dan tidak ada sisa cairan di dalam wadah logam sebelum proses dilakukan. Berikut dilanjutkan teman saya, Jane. Oke, di sini ada limbah elektronik dan baterai berbahaya dan kaya sumber daya. Slide ini menjelaskan bahwa limbah elektronik dan baterai mengandung bahan berbahaya, tetapi juga memiliki material bernilai tinggi yang dapat didaur ulang. Contohnya seperti menyediakan titik pengumpulan yang aman untuk perangkat elektronik dan baterai bekas, mencegah kebocoran bahan kimia beracun, serta risiko kebakaran dari baterai yang rusak atau dibuang sembarangan. Bekerja sama dengan perusahaan daur ulang tersertifikasi untuk memulihkan logam berharga seperti emas, tembaga, logam mulia, dan lain-lain. Menjaga keamanan data pribadi yang masih tersimpan pada elektronik bekas. Mendorong penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility atau EPR, yaitu produsen yang bertanggung jawab atas pengelolaan produk setelah masa pakainya berakhir. Next. Selanjutnya ada limbah medis dan berbahaya, kepatuhan utama. Slide ini membahas pentingnya pengelolaan limbah medis dan berbahaya sesuai standar keselamatan dan peraturan yang berlaku. Contohnya ada memisahkan limbah berdasarkan jenisnya seperti benda tajam, limbah infeksius, dan limbah farmasi. Melakukan pelacakan limbah dari sumber hingga pemusnahan. Mengolah, mengolah limbah menggunakan autoklav, insinerasi, atau fasilitas berizin. Memberikan pelatihan dan APD kepada petugas. Mengedukasi masyarakat agar tidak mencampur limbah medis dengan sampah rumah tangga. Next. Selanjutnya di sini ada
ada peta jalan praktis 4 aksi prioritas. Yang pertama itu ada meningkatkan pemisahan limbah di sumber. Yang kedua, berinvestasi pada infrastruktur pemilahan dan keselamatan. Yang ketiga, mengembangkan kemitraan dengan industri daur ulang dan pasar akhir. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan dan insentif untuk mengurangi kontaminasi limbah. Dan kesimpulannya adalah dengan kombinasi edukasi, investasi, kerjasama, dan kebijakan yang tepat, pengelolaan limbah dapat menjadi lebih efisien, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi. Dah. Oke, baik, teman-teman Baik. semua. Mungkin tadi teman-teman semua sudah dengar apa yang sudah dijelaskan oleh kami semua. Di sini kita langsung mencontohkan beberapa data yang sebelumnya belum dilabelkan menjadi dilabelkan. Apa sih hubungannya sama presentasi yang tadi? Karena sebuah data sampah yang belum dilabelkan itu berarti belum mengenali jenis sampah tersebut. Semisal, contoh, kita ngambil satu ini gambar botol plastik. Kita di sini mau mengajarkan data sampah tersebut. Jadi di sini karena sudah ada pelabelannya, ini kita masukin manual dan kita labelkan manual juga. Di sini ada sampah plastik. Jadi kita ini mengenali sampahnya ini adalah sampah plastik. Kita ajarkan data sampahnya. Dan untuk ini tuh adalah sampah medis. Kenapa sampah medis? Karena kalau dilihat dari segi gambarnya, itu memang sampah medis. Sampah kebutuhan medis. Kita ajarkan terlebih dahulu datanya. Ini kita ambil data medis, sampah medis. Lalu di sini juga, di sini kenapa sih sampah medis? Karena itu adalah botol obat. Kalau semisal botol obat kita masukin ke gelas atau kaca, nanti data yang akan dikenali itu bakal ngaco, bakal berantakan, bakal tidak bagus datanya. Jadi kita di sini mengenali datanya ialah da- sampah medis. Lalu di sini ada sampah ban. Mungkin teman-teman bertanya gitu, sampah ban itu masuk sampah jenis apa sih gitu. Nah, di sini kita lihat sampah itu terbuat dari apa? Sampah itu, sampah ban itu terbuat dari jenis karet. Jadi di sini kita ajarin gambarnya itu adalah sampah karet. Di sini selanjutnya adalah sampah elektronik. Sampah elektronik itu sebenarnya sampah elektronik masuk ke e-waste. Kalau semisal dia beda lagi datanya, itu tuh sama kayak tadi, bakal ngaco nanti pada saat pengimplementasian di Google Studio-nya. Jadi kita mengenalkan gambar ini adalah sebagai sampah elektronik. Begitupun ini juga sampah elektronik karena baterai. Kalau semisal dia masuk kategori baterai yang berbeda lagi, itu bakal kebanyakan jenis sampahnya. Dia nggak bakal efisien nanti pada saat pengimplementasiannya. Jadi masuknya ke sampah elektronik saja. Lalu ini sampah sepatu. Mungkin teman-teman bertanya gitu, kenapa sampah sepatu ini nggak masuk jenis sepatu aja? Nah, karena di sini kalau semisal kita melakukan pelabelan data, itu tuh harus satu jenis, tidak boleh bermacam-macam jenis. Semisal kalau sepatu ini masuknya tuh kemana? Masuknya tuh ke sampah clothes atau pakaian. Kenapa sih masuk ke sampah pakaian? Karena memang satu jenis gitu, satu set. Nah, ini apa sih Bang? Sampah popok. Nah, sampah popok itu dia masuk ke sampah Plastik. plastik. Masuk ke sampah plastik. Kenapa masuk ke sampah plastik, Bang? Gitu, contoh. Nah, karena kita lihat dari eh, bahan yang digunakan, bahan yang dikerjakan gitu.
itu dia terbuat dari sampah plastik. Jadi mengenali sampah ini ialah sampah plastik. Lalu ini sampah apa Bang? Nah ini sama kayak tadi. Ini adalah sampah medis gitu. Nah sini sampah medis masuknya. Nah kalau ini adalah sampah kaca. Kenapa sih nggak bikin kategori lagi gitu? Nah kalau misal bikin kategori lagi sama apa yang saya bilang sebelumnya, nanti dia bakal banyak datanya, dia menjadi tidak efisien. Itu saja. Oke, mungkin itu aja pengimplementasiannya. Jadi, eh, dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang baik memerlukan proses identifikasi, pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sampah kayak kertas, plastik, kaca, logam, sampah organik, sampah elektronik, dan sampah medis tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Artinya berbeda-beda. Selain dukungan teknologi, pengelolaan sampah juga membutuhkan kebijakan kerjasama dengan masyarakat serta keterlibatan produsen dan pelaku industri. Dengan penerapan yang tepat, sampah tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Mungkin untuk presentasi pada malam ini mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.